Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanizma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Salah satu manfaat dari mempelajari ilmu kealaman dasar ialah untuk mendorong dan mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar terhadap pengembangan diri, ilmu, dan juga profesi. Maka dari itu, kami kelompok C ingin memaparkan lebih jelasnya lagi tentang ilmu kealaman dasar yang akan dibantu oleh dua rekan saya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Jihan Afifah, NPM 2021 1450 1033. Nama saya Putri Fahmiatul Ilmi dengan NPM 20211450 1017. Perkenalkan, nama saya Faliza Putri Nurjani, NPM 2021 1450 1057. Berikut poin-poin yang akan kita bahas yaitu ilmu kealaman dasar, kuriositas, manusia bersifat unik, perkembangan alam pikiran, lahirnya ilmu alamiah, kriteria alamiah, keterbatasan ilmu alamiah, perkembangan IPA terhadap disiplin ilmu lain. Kalian sudah pada tahu belum apa itu ilmu kealaman dasar? Ilmu kealaman dasar atau natural science adalah pengetahuan yang mengkaji tentang alam semesta. Tujuan ilmu kealaman dasar untuk mencari kebenaran tentang segala sesuatu di alam semesta sebagai objek dan kebenaran yang bersifat relatif. Ruang lingkup ilmu kealaman dasar mempunyai objek yang sangat luas seperti aspek fisis, aspek kimiawi, aspek biologi, aspek ekonomi, dan lain-lain. Kuriositas atau rasa ingin tahu dan akal budi. Rasa ingin tahu makhluk hidup itu didasari oleh naluri, dan naluri ini bersifat sepanjang zaman. Manusia juga mempunyai naluri seperti tumbuhan dan hewan, tetapi ia mempunyai akal budi yang akan terus berkembang seiring rasa ingin tahu yang tidak pernah terpuaskan. Contohnya seperti tempat tinggal manusia purba sampai manusia modern. Berikut adalah video penemuan manusia-manusia yang ada di Indonesia. Yuk mari kita simak. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba Indonesia yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Yang pertama ada manusia purba jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman Belanda Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941. Von Koenigswald menemukan rahang manusia berukuran besar ini di Sangiran, Jawa Tengah. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar yang tegap, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening yang menonjol, dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otak Meganthropus paleojavanicus diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal atau 1,9 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada jenis manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia nih guys. Jenis manusia ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berkebangsaan Belanda Eugene Dubois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia jenis ini juga ditemukan di Cina yang diberi nama Pithecanthropus pekinensis, serta ditemukan juga di daratan Eropa yang dinamakan manusia Piltdown dan manusia Heidelbergensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera yang berjalan tegak.
Jenis ini juga ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto pada tahun 1936, sehingga disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus juga digolongkan ke dalam rumpun Homo erectus. Adapun ciri-ciri umum Pithecanthropus yaitu memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm, memiliki geraham yang besar, rahang yang kuat, tonjolan kening tebal, dan memiliki tonjolan belakang kepala. Pithecanthropus juga belum memiliki dagu, sementara memiliki hidung yang lebar. Volume otaknya diperkirakan berkisar antara 750 hingga 1300 cc. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Selanjutnya adalah manusia purba jenis Homo. Homo ini pertama diteliti pada tahun 1889 oleh Van Riethouten di dekat campur darat Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian mengenai manusia purba jenis Homo dilanjutkan oleh Eugene Du Bois bersama kawan-kawannya. Ciri-ciri jenis manusia ini memiliki alat pengunyah seperti gigi dan otot kunyah yang sudah menyusut, dahi masih menonjol sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Isi tengkorak kepalanya diperkirakan 1000 sampai 2000 cc. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba jenis Homo sudah memiliki kecerdasan lebih daripada Pithecanthropus dan Meganthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang, guys. Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Kepulauan Indonesia saja, tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup di sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Materi yang selanjutnya adalah manusia yang bersifat unik. Kenapa sih manusia bisa dikatakan sebagai makhluk yang unik? Yuk kita simak. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang lemah dibanding makhluk lain. Namun, dengan akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itulah manusia dapat hidup lebih baik lagi. Akal budi dan kemauannya yang sangat kuat itulah yang membuat manusia unik daripada makhluk yang lain. Selain itu, adalah ciri-ciri manusia. Yang pertama, organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama di bagian otaknya. Kedua, mengadakan metabolisme atau pertukaran zat, yaitu maksudnya ada yang masuk dan ada yang keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan dari luar. Selanjutnya, memiliki potensi untuk berkembang biak, tumbuh dan bergerak, serta berinteraksi dengan lingkungannya. Yang terakhir, sampai pada saatnya mengalami kematian. Setelah mengenal ciri-ciri manusia dan kenapa manusia bisa dikatakan sebagai makhluk yang unik, dalam diri manusia juga terdapat alam pikiran. Berikut penjelasan tentang perkembangan alam pikiran manusia. Manusia yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam mencoba menjawab dengan menggunakan pengamatan dan menggunakan pengalaman. Tetapi sering upaya itu tidak terjawab secara memuaskan. Pada manusia kuno, untuk memuaskan, mereka menjawab sendiri. Misalnya, kenapa ada pelangi? Mereka membuat jawaban, pelangi adalah selendang bidadari. Atau, kenapa gunung meletus? Jawabannya, karena yang berkuasa marah. Dari hal ini, timbulnya pengetahuan tentang bidadari dan sesuatu yang berkuasa. Pengetahuan baru itu muncul dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut dengan mitos. Sehubungan dengan kemajuan zaman, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Di Indonesia sendiri, khususnya di daerah pelosok, masih banyak loh terdapat mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Kalian tahu gak sih apa aja contohnya? Yuk kita simak video berikut. Apakah kalian pernah mendengar mitos-mitos ini dari orang tua kalian? Pernah nggak orang tua kalian melarang kalian untuk menunjuk kuburan? Katanya, kalau kita tidak sengaja atau sengaja menunjuk, nanti jari kita bengkok. Cara mengatasinya ya, dengan menggigit jari kita sendiri. Burung gagak memang berhubungan dengan kematian. Sebagian masyarakat percaya, jika ada burung gagak yang bersuara di malam hari, pertanda akan ada orang meninggal. Ini dia, mitos soal cicak. Katanya, kalau kejatuhan cicak di kepala, kita akan dapat sial.
Kalau kita menyetir kendaraan dan tak sengaja menabrak kucing tapi tak menguburkannya, kata mitos kita akan mengalami sial beruntun. Konon apabila kalian mengintip orang mandi, maka matanya akan bintitan. Tapi itu memang tidak sopan sih, jadi jangan ya. Lalu katanya kalau berfoto 3 orang yang di tengah itu cepat mati. Masa sih? Tapi itu hanya mitos kok, jadi jangan terlalu dipercaya. Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan alam pikiran manusia terjadi karena kombinasi antara pengamatan dan pengalaman. Materi yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana lahirnya ilmu alamiah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Faliza Putri. Lahirnya ilmu alamiah. Metode ilmu alamiah adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atas masalah-masalah dan keingintahuannya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga dihasilkan jawaban yang akurat dan objektif, mampu diterima secara universal dan dianggap valid. Salah satu contohnya adalah panca indera. Kenapa bisa panca indera? Karena panca indera dapat memberikan tanggapan terhadap semua rangsangan, di mana tanggapan itu menjadi suatu pengalaman. Pengalaman yang diperoleh terakumulasi karena adanya kuriositas manusia. Pengalaman merupakan salah satu terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta. Pengalaman akan bertambah terus seiring berkembangnya manusia dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya. Sebuah pengetahuan dapat termasuk ke dalam kategori ilmu pengetahuan bila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Teratur, 2. Sistematis, 3. Berobjek, 4. Bermetode, dan 5. Berlaku secara universal. Tidak ada hanya kriteria saja, ilmu alamiah juga mempunyai keterbatasan. Untuk itu perlu dilakukan pengujian sampai di mana berlakunya metode ilmiah dan di mana metode ilmiah tidak berlaku. Maka kita perlu memperhatikan pertama, bidang ilmu alamiah, kedua, tujuan ilmu alamiah, ketiga, ilmu alamiah dan nilai. Perkembangan IPA terhadap disiplin ilmu lain. Perkembangan interdisiplin IPA cukup banyak dan berkembang dengan sangat pesat. Sebagai contoh adalah bioteknologi, teknologi informasi, dan ilmu material. Ilmu yang dikembangkan berdasarkan interdisiplin ilmu, tetapi karena dampak sosialnya juga perlu diperhitungkan, sehingga pembahasannya berubah menjadi multidisiplin ilmu. Sebagai contoh, perlunya etika pada penelitian bioteknologi, terutama yang menyangkut manusia atau cloning. Dampak teknologi informasi, internet, dan multimedia terhadap perkembangan anak serta dampak material baru. Sebagai contoh, plastik dan pestisida. Terhadap lingkungan, beberapa contoh pembentukan ilmu interdisiplin yang berakar dari ilmu kimia, fisika, dan biologi, serta didukung pengembangannya oleh ilmu matematika, statistika, dan informasi. Itu saja yang dapat kami bahas dalam ilmu kealaman dasar, dan kami dapat menyimpulkan bahwa ilmu alamiah adalah ilmu yang mengkaji konsep-konsep dan prinsip dasar esensial dan menjelaskan tentang metode-metode ilmu kealaman. Juga gejala alam yang lebih secara fisiologis, contohnya seperti biologi, fisika, dan kimia. Pengetahuan itu sendiri akan muncul dimulai dari rasa keingintahuan manusia terhadap suatu objek, sehingga akan ditelusuri sampai menemukan fakta dengan bukti kebenarannya. Setelah menyimak penjelasan tadi, pengetahuan tentang ilmu kealaman dasar kita semakin bertambah loh. Selanjutnya, kalian bisa mencari sumber-sumber lain untuk memperluas wawasan kalian. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kalian. Oh iya, jangan lupa bantu kami untuk like, share, and subscribe ya.